Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah dan kita boleh mengagungkan nama Tuhan di dalam ibadah minggu kedua Paskah ini. Dan saatnya bagi kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh diperdengarkan kepada kita semuanya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami sudah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua, dan kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Saya percaya kita tetap semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di minggu kedua setelah Paskah ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini terambil dari ayat yang ke-32, yaitu kami semua adalah saksi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya dalam suatu proses pengadilan diharuskan adanya yang namanya saksi.
Saksi ini sangat penting untuk suatu proses pengadilan yang adil dan akurat atas suatu perkara. Oleh karena itu, tanpa ada saksi, maka tentu pengadilan itu akan berjalan secara tidak adil. Nah, apakah yang disebut dengan saksi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Atau dalam pengertian lain, saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi dan tangan pertama mengenai suatu kejadian yang dramatis, baik melalui penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, bahkan juga sentuhannya. Itulah yang disebut dengan saksi. Nah, tahukah saudara-saudara bahwa dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian juga ada banyak sekali saksi yang hidup. Namun dari saksi-saksi yang hidup itu terdapat dua macam saksi yang bisa dikategorikan. Yang pertama adalah saksi-saksi palsu. Siapakah saksi-saksi palsu yang disebut di sini dalam perihal kebangkitan Yesus ini? Saudara-saudara, saksi-saksi palsu itu adalah para prajurit penjaga kubur Yesus. Kalau kita memperhatikan kitab Injil, sesungguhnya para prajurit penjaga itu adalah saksi pertama yang mengetahui kebangkitan Yesus. Tetapi karena mereka bekerja untuk pihak mahkamah agama yang telah menyalibkan Yesus itu, maka ketika mereka memberitahukan tentang perkara kebangkitan Yesus ke mahkamah agama, maka mereka disogok. Mereka disuap untuk menyebarkan berita yang palsu, berita hoax, dengan menyebarkan berita dan mengatakan kepada orang banyak bahwa murid-murid Yesus telah mencuri mayat Yesus. Berita hoax atau berita bohong itulah yang tersebar di tengah-tengah orang Yahudi yang mereka percayai. Bahkan sampai pada zaman sekarang ini pun itu menjadi berita yang dipercayai oleh beberapa agama. Ada agama yang menyangkali bahkan kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi saudara-saudara, saksi palsu di sini bukanlah saksi yang tidak mengetahui tentang kebenaran bahwa Yesus telah bangkit, tetapi justru adalah saksi yang memang dengan sengaja menutupi kebenaran itu. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa tindakan saksi ini adalah sungguh merupakan sebuah kejahatan yang besar, bahkan merupakan sebuah penyesatan yang luar biasa. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Lalu yang kedua kita sebut sebagai saksi-saksi yang benar. Dan siapakah saksi-saksi yang benar itu? Ya, saksi yang benar itu adalah mereka, antara lain para perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka bertemu pada pagi-pagi itu dengan Yesus yang telah bangkit. Dan juga para murid Yesus yang 12 orang itu yang bertemu dengan Yesus. Yesus menampakkan diri mereka di rumah, makan bersama, berbicara, duduk bersama dengan mereka. Bahkan Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 6, Yesus juga mempertemukan atau bertemu, menjumpai 500 orang yang bertemu dengan dia. 500 kepala yang bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Mereka inilah saudara-saudara, para perempuan murid-murid Yesus dan 500 orang itu. Mereka lah saksi-saksi yang bukan saja mengetahui berita yang benar, tapi mereka juga memberitakan, menyebarkan berita yang benar itu sampai ke ujung bumi. Bahkan mereka menyerahkan nyawa mereka demi berita yang benar, demi Yesus yang bangkit, demi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, melalui kedua saksi ini, saudara-saudara, kita mengetahui satu pelajaran penting di sini, bahwa seseorang yang mengetahui kebenaran
bisa saja menyangkali atau menutupi kebenaran itu. Tentu kita tidak ingin seperti orang ini. Tentu kita tidak ingin seperti pribadi yang demikian, yang mengetahui kebenaran tapi tidak, ataupun yang mengetahui kebenaran tapi menutupi kebenaran itu. Kita tidak ingin menjadi pribadi yang demikian. Kami semua adalah saksi. Ini adalah sebuah tema yang menekankan tentang akurasi ataupun keotentikan suatu peristiwa yang diberitakan. Kami semua adalah saksi. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Petrus dan para murid-murid Yesus adalah oknum penting yang memperkuat bukti tentang kebangkitan Yesus. Kami semua adalah saksi. Jelas ini memperkuat, memperdalam khotbah Petrus dalam peristiwa Pentakosta itu. Saudara-saudara, sebagai saksi dari kebangkitan Yesus itu, apakah yang disaksikan Petrus dalam khotbahnya? Khotbah Petrus berisi tentang sejarah kerajaan Allah dalam perjanjian lama sampai kepada pribadi Yesus Kristus dalam penggenapannya. Yang pertama, dalam khotbah itu Simon Petrus menceritakan kembali tentang bagaimana Allah telah menggenapi nubuatan Nabi Yoel tentang pencurahan Roh Kudus dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 31. Dan juga dalam bentuk yang paralel, Yesus juga memerintahkan murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu memperlengkapi mereka untuk memberitakan Injil. Apa yang dijanjikan dalam kitab Yoel dan apa yang dijanjikan oleh Yesus sendiri tentang turunnya Roh Kudus itu telah digenapi kepada para murid, sehingga mereka para murid pada perayaan Pentakosta itu telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita melihat kuasa Roh Kudus itu memberikan kepada mereka kemampuan. Mereka bisa berbahasa lidah atau berbahasa bangsa lain, bukan karena mereka mempelajarinya, tetapi karena Roh Kudus memampukan mereka sehingga mereka bisa berbahasa bangsa lain, bahasa yang belum pernah mereka ketahui, yang belum pernah mereka ucapkan. Dan Roh Kudus dicurahkan atau menguasai orang percaya itu semata-mata karena diutus oleh Yesus Kristus dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Dan Roh Kudus hadir untuk mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan semua yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid dan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan pencurahan Roh Kudus itu terjadi adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari rentetan kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga. Oleh karena itu nubuatan Yoel itu berkaitan erat dengan pribadi Yesus Kristus. Lalu yang kedua, dalam khotbah itu Simon Petrus juga menekankan tentang bagaimana Allah juga telah menggenapi nubuatan Nabi Daud tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam Mazmurnya, Daud mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Mazmur 19 ayat 10. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Mazmur 30 ayat 4, Kisah 2 ayat 31. Saudara-saudara, semua nubuatan Daud itu telah terjadi dalam diri Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga. Itulah yang mau dikatakan oleh Simon Petrus kepada orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu merayakan Pentakosta. Ia mau mengatakan nubuat perjanjian lama itu telah dinyatakan dalam pribadi Yesus, telah digenapi dalam pribadi Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, khotbah Simon Petrus itu sangat mudah dipahami oleh orang-orang Yahudi yang
hadir pada waktu itu. Dan kedua nubuatan itu sesungguhnya mengarah kepada dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, yang mau dikatakan Simon Petrus adalah bahwa Yesus Kristus yang dipercaya secara lahiriah berasal dari keturunan Daud telah bangkit dari kematian dan telah naik ke surga menjadi raja di surga, dan yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu yang kedua, khotbah itu mengarah kepada peristiwa turunnya Roh Kudus sebagai sebuah pertanda dimulainya zaman baru, dimulainya zaman anugerah, dimulainya zaman keselamatan kepada bangsa-bangsa. Oleh karena itu, barang siapa yang bertobat, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dosa-dosanya akan diampuni dan ia akan dibaptis dan hidupnya akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Kedua hal inilah, saudara-saudara, yang menjadi inti berita khotbah Petrus. Dengan mengatakan kami semua adalah saksi, hal itu menegaskan pesan yang kuat, jelas, tajam, dan benar apa yang dikatakan, apa yang dikhotbahkan oleh Petrus. Di sini seolah-olah Petrus mendesak semua orang, ayo, jangan ragukan kami. Kami yang sekarang ada di hadapan kamu sekalian di kota Yerusalem ini. Kami berbicara di hadapan orang-orang yang memusuhi dan menyalibkan Yesus Kristus. Di sini kami mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan kami adalah saksi hidup. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu bertobatlah dan percayalah kepadanya, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah kira-kiranya maksud dari perkataan Simon Petrus kepada orang banyak, agar mereka percaya dan memberikan diri mereka untuk dibaptiskan dan datang kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kami semua adalah saksi. Ini adalah perkataan Simon Petrus dalam khotbahnya untuk menegaskan benarnya, untuk menegaskan betulnya berita yang mereka sampaikan. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Dapatkah kita juga mengatakan seperti Rasul Petrus, kami semua adalah saksi? Ya, kita dapat mengatakannya karena kesaksian kita juga bersumber pada kesaksian yang pertama, yakni dari para Rasul Kristus yang ada dalam kesaksian Alkitab. Juga mengingat apa yang dikatakan Yesus sendiri, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita dapat mengatakan kepada semua orang bahwa kita adalah saksi Kristus melalui iman kita. Kita dapat mengatakan kepada semua orang bahwa kita adalah saksi Kristus melalui perbuatan kita yang memuliakan Kristus Tuhan kita. Kita dapat mengatakan kepada semua orang bahwa kita adalah saksi Kristus dengan menunjukkan kesetiaan kita dalam beribadah. Kita dapat mengatakan kepada semua orang bahwa kita adalah saksi Kristus dengan cara bahwa kita hidup takut untuk berbuat dosa. Kita dapat mengatakan bahwa kita adalah saksi Kristus dengan cara hidup berani tampil beda dalam hal memegang kebenaran, dalam hal memegang kejujuran. Kita dapat memperlihatkan perbuatan-perbuatan Kristus itu dalam hidup kita. Dengan demikian orang akan menyaksikan, dengan demikian orang akan mengetahui dengan baik melalui cara hidup kita, bahwa dengan cara hidup kita itulah orang akan tahu dan orang akan percaya bahwa kita adalah sungguh-sungguh saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa Engkau telah memanggil kami untuk menjadi saksi-saksi yang hidup tentang keselamatan, tentang hidup baru,
tentang zaman anugerah yang Kau telah berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tidak hanya duduk diam saja, tetapi supaya kami boleh menceritakan tentang Engkau kepada dunia ini, sehingga semua orang boleh mendengar namamu, dan semua orang boleh mengetahui bahwa hanya di dalam Engkau sajalah Tuhan ada keselamatan dan hidup yang kekal itu. Kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.